Kaqaulihi ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang apabila berkata lisannya dijaga. Baik laki-laki perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Al-Quran. Was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang laki-laki Islam yang jujur, was-sadiqat, dan perempuan yang jujur, artinya yang menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Tidak cukup beriman. Iman memang menjadi modal utama, ra'su malil muslim. Bahan atau modal utama orang Islam adalah iman yang sahih. Tapi apakah kita sebagai muslim mukmin cukup hanya sebagai orang yang beriman? Semestinya tidak, tapi dilanjutkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang shadiq. Wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian orang-orang yang shadiq. Setelah kalian bergaul dengan orang-orang yang shadiq, kalian nanti akan tertarik menjadi orang-orang yang juga shadiq. Maknanya begitu. Bukan hanya bersama dengan orang-orang yang shadiq, tapi kita nggak ikut menjadi orang yang shadiq. Tapi dengan bergaul dengan orang yang shadiq, diharapkan kita itu menjadi orang yang juga shadiq. Terus, wa qawlihi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu ay wala tatakallam ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu ay wala tatakallam, janganlah engkau ucapkan ma laisa laka bihi ilmun, perkara yang Anda tidak mengetahui ilmu tentangnya. Hukumen niki sinopo Pak Kiai? Kalau kiainya nggak tahu, katakan la adri, saya tidak tahu. Jangan sampai mengatakan hukumnya begini, tapi belum mendengar dari ulama bahwa hukumnya memang demikian. Nah, ini maksudnya begitu. Jangan mengatakan tentang agama yang kita tidak pernah mendengar dari guru yang terpercaya hukumnya begini. Itu yang dimaksud dengan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengatakan sesuatu yang terkait dengan hukum agama sementara engkau tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya nakal, tidak punya sumber yang terpercaya. Nah, ini karena apa? Ini termasuk menjaga lisan. Yang namanya menjaga lisan, awas, aktsaru khotoya bni adama min lisanihi. Kebanyakan dosa dari hamba-hamba Allah itu dari lisannya. Coba, yang namanya lisan itu dosanya itu sangat banyak kalau dituruti nafsu tuh. Ada yang namanya riba, ada yang namanya namimah, ada yang namanya fuhsyu, ada yang namanya fatwa tanpa ilmu, dan sebagainya. Nah, maka lisan ini, kata Imam Al-Ghazali, jirmuhu sohir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil, tapi maksiatnya kalau dituruti nafsu ini, itu bisa mendatangkan maksiat yang besar, yang banyak. Qala Al-Ghazali, jirmuhu sohir wa jurmuhu kabir. Jirmuhu, bentuknya, ukurannya kecil, tapi jurmuhu dapat mengakibatkan dosa yang besar.
Faman awlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Faman awlamu, maka adakah yang lebih zalim mimman kadzaba 'ala Allah, dibandingkan dengan orang yang berdusta kepada Allah. Dia mengatakan beriman tapi nyatanya tidak. Nah, itu namanya berdusta kepada Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah, dan mendustakan perkara yang benar, apa yang disampaikan oleh Nabi tapi diselewengkan. Nah, itu namanya kadzdzaba bis-sidqi. Bis-sidqi itu maksudnya di sini bima jaa bihin nabiyyu wa kadzdzaba, dan dia mendustakan apa-apa yang datangnya dari Nabi. Ini bisa menjadikan keluar dari Islam. Ada orang mendustakan apa-apa yang datangnya dari Nabi. Sebagai tips agar kita selamat, jangan menghalalkan apa yang kita ketahui dari ulama itu haram. Jangan mengharamkan apa-apa yang kita ketahui dari ulama bahwa itu adalah halal. Awas, ini kalau maklum minad-din bid-darurah, walaupun guyon, walaupun dalam keadaan marah, ataupun apalagi serius dalam keadaan normal, orang yang mengharamkan sesuatu yang sudah ia ketahui halal atau sebaliknya, itu bisa takdzib, bisa dinyatakan atau terkategori sebagai orang yang mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi itu sama saja dengan mendustakan Allah. Maka dia bukan umat Islam. Faman awlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Maka tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta kepada Allah. Dia sudah tahu alam semesta ada yang menciptakan tidak ada yang menyerupai. Maka harusnya dia beriman, berdusta kepada Allah, atau berdusta kepada apa-apa yang datangnya dari Nabi. Padahal dia sudah mengetahui salat hukumnya fardu, katakan fardu. Rajam hukumnya wajib, maka katakan wajib. Jangan karena para pembesar yang melakukan maksiat katanya rajam itu wajibnya hanya bagi orang miskin. Yang kaya, yang punya pangkat tidak wajib. Seperti ada orang dulu, orang Yahudi datang kepada Nabi, rajam itu hukumnya apa wahai Rasulullah? Orang Yahudinya mengatakan ini enggak berlaku dalam Taurat. Padahal Taurat itu mengatakan ada hukum rajam. Itu namanya takdzib. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di Jahannam itu ada mathwal lil kafirin, tempat yang akan dihuni oleh orang-orang kafir. Bala walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang walladzi jaa bis-sidqi, orang yang datang dengan membawa kebenaran. Sidqi bis-sidqi ay bil haqqi. Orang yang datang kepada kalian membawa kebenaran. Siapa? Rasulullah. Orang yang datang membawa ajaran yang benar. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi. Dan membenarkannya. Dan orang-orang yang membenarkan Nabi, ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Muttaqun ay minan nar, orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Orang yang beriman, setidaknya orang yang beriman hingga akhir hidupnya, dia tidak akan langgeng di neraka seandainya dia masuk ke dalam neraka.
Wa qawlihi innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Orang yang mengucapkan dusta atas nama Allah la yuflihun ay la yadkhulunal jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini adalah karakternya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan besok sore insyaallah di waktu yang sama. Al-Fatihah.